Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan video mengenai dengan analisis perbandingan metode estimasi ordinary cracking dengan inverted distance square atau IDW ya. Nah, di sini kita sebagai seseorang mining, kita jangan cuma mengacu pada satu metode estimasi karena belum tentu suatu metode estimasi itu memberikan hasil yang akurat. Nah, dari presentasi saya ini, saya menggunakan dua metode estimasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keakuratan hasil estimasi ini, yang mana yang harus diterapkan metode estimasi sumber daya atau cadangannya. Oke, lanjut. Saya akan mempresentasikan secara singkat saja. Nah, untuk drill hole atau titik bor. Nah, ini visualisasi gambar ini bisa kita lihat ada sekitar 17 titik bor ya. Titik bor. Nah, dari mana datanya kita dapat? Nah, datanya kita dapat dari orang eksplorasi, dari Departemen Eksplorasi, kemudian dari Departemen Eksplorasi tersebut masukkan data ke laboratorium untuk menganalisis, dan hasilnya kita akan melakukan validasi. Jadi, validasi ini kita harus melihat bahwa datanya sudah sesuai. Apa belum? Kalau memang belum sesuai, kita akan verifikasi data tersebut ke yang bersangkutan. Nah, tujuan dari validasi adalah untuk mengelompokkan atau membagi data-data menjadi 4, yaitu data AC, geologi, kolar, dan survei. AC sendiri mencakup tentang data kadar yang di dalamnya mencakup unsur NIV dan lain-lain. Geologi sendiri mencakup tentang litologi yang sudah diklasifikasikan menjadi 2 zona, yaitu zona limon dan saprolit. Kolar sendiri mencakup tentang koordinat dari noting dan juga extent dan elevasi, dan juga depth, jumlah titik bornya. Survei sendiri yaitu dalamnya mencakup survei, mencakup azimut dan depth. Oke, kita lanjut. Komposit data bor. Jadi dalam komposit data bor ini saya mengkompositkan 2 lapisan. Dari lapisan limoni dan saprolit. Ini bisa kita lihat bahwa lapisan limoni sudah saya kompositkannya seperti ini. Bisa kita lihat di visualisasi gambarnya, ini untuk limoni dan di bawahnya adalah untuk saprolit. Oke, lanjut pada analisis statistik data komposit. Dalam analisis data komposit ini ada beberapa parameter yang perlu kita lihat, yaitu median untuk zona limonit yaitu 1.73, mediannya 1.61, nah minimum untuk kadar NI-nya yaitu 1.2, dan maksimum kadar tertingginya yaitu 3.77. Dan skewness. Nah, skewness ini kita melihat bahwa distribusi variogramnya ini dia simetri atau positif atau negatif ya. Bisa kita lihat di sini bahwa materinya di sini bisa kita lihat pada gambar ini bahwa histogram di sini merupakan histogram simetri. Ini adalah negatif, lebih cenderung ke arah kanan, dan positif cenderung ke arah kiri. Nah, di sini untuk skewness positif ini bisa kita lihat gambar ini cenderung lebih ke arah kiri ya untuk histogramnya. Dan untuk PV-nya bisa kita lihat bahwa ini kalau kita lihat dari nilai skewness-nya itu bisa dikatakan bahwa ini merupakan histogram positif karena dilihat dari nilai skewness. Nah, sedangkan kalau kita lihat di sini bahwa histogram positif itu merupakan histogram yang seperti ini. Tapi kita harus melihat juga nilai dari skewness-nya. Dia itu nilainya negatif atau positif. Kalau memang negatif, berarti bahwa histogram ini bisa dikatakan bahwa histogramnya negatif.
atau lebih ke arah kanannya. Tapi ini bisa dikatakan bahwa histogram ini negatif dengan melihat dari nilai skewness-nya untuk zona limonit. Nah, untuk zona saprolit juga kita bisa lihat bahwa skewness-nya ini positif ya. Berarti bisa dikatakan ini lebih cenderung ke arah kiri untuk populasi datanya. Sedangkan untuk EV histogramnya bisa dilihat dari nilai skewness-nya. Ini skewness di sini adalah negatif ya. Di sini kita bisa lihat bahwa histogram di sini adalah negatif. Nah, kita bisa lihat nilainya di sini bahwa histogram ini dikatakan histogram yang negatif. Oke, lanjut. Ini merupakan kerangka blok modelnya yang di dalamnya mencakup koordinat minimum, maksimum, subblok, subblok. Nah, ini adalah statistik spasial. Dalam statistik spasial ini saya menganalisis dua zona, di mana zona limonit dan saprolit. Ini ada dua arah, horizontal dan vertikal. Ini bisa kalian lihat bahwa nilai-nilai yang berada pada lapisan tersebut. Nah, bagian atas ini merupakan variogram eksperimental dan bagian bawah merupakan variogram model. Oke, kita lanjut. Nah, ini merupakan klasifikasi range berdasarkan warna dari hasil estimasi tersebut dari kedua metode. Kita lanjut. Nah, ini adalah analisis data komposit blok hasil estimasi. Di sini teman-teman juga bisa lihat bahwa berdasarkan hasil estimasi inverted square dan ordinary kriging, ini adalah inverted square, sedangkan ini adalah ordinary kriging. Ini adalah composite data bore. Nah, bisa kita lihat bahwa nilai mean di sini untuk ini 1.73, sedangkan untuk estimasi IDS yaitu 1.73 lagi cenderung sama, dan untuk estimasi ordinary kriging itu 1.70. Nah, ini adalah untuk median, minimum, dan maksimum skewness dan jumlah datanya, begitu pula dengan zona saprolit. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa dalam klasifikasi saya COG-nya dari 1.3 sampai 2.5. Jadi kalau kita bisa lihat dari grafik ini, semakin rendah kadar atau COG-nya, maka semakin tinggi pula tonase yang dihasilkan. Nah, pada kadar rendah ini bisa kita lihat bahwa tonasenya juga dilihat dari ini, dan angka-angkanya ini dan bagian ini merupakan kadar rata-rata ininya. Ini bisa kita lihat bahwa semakin tinggi COG-nya IDS ini, maka semakin rendah pula tonase yang dihasilkan. Ini bisa kita lihat bahwa ininya semakin tinggi, maka semakin rendah tonase yang dihasilkan. Begitu pula dengan tonase dari ordinary kriging, ini bisa kita lihat bahwa semakin rendah tonase kadar yang dihasilkan, semakin besar tonase dihasilkan juga. Semakin rendah kadarnya, semakin kecil tonase yang dihasilkan. Oke, begitu juga pada zona saprolit ya, bisa dilihat dari grafik-grafik ini. Oke, kita lanjut. Nah, bagian penting dari hasil estimasi itu bisa kita lihat dari cross validation. Fungsi dari cross validation ini adalah untuk melihat tingkat keakuratan dari hasil estimasi. Ya. Nah, untuk cross validation data bore vs composite IDS kadar NI-nya. Nah, ini saya salah
ketik ya teman-teman. Ini sebenarnya blok hasil estimasi IDS. Nah, di sini kita bisa lihat, ini bisa kita ganti dulu. Blok OK. Blok. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa dalam cross validation ini untuk menilai tingkat keakuratan hasil estimasi ya. Bisa kita lihat ini untuk IDS atau inverted distance square, dan di bawah ordinary kriging. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan yaitu untuk melihat nilai R-nya yaitu 0.95. Dalam pengertian cross validation tersendiri, apabila nilai R-nya cenderung mendekati 1, maka itu dianggap baik untuk cross validation. Maka kita bisa lihat bahwa nilai R-nya 0.95 untuk IDS, sedangkan untuk ordinary kriging yaitu 0.93. Berarti yang lebih cenderung mendekati 1 yaitu adalah IDS dengan melihat dari nilai R tersebut. Begitu pula pada kadar pada zona saprolita ini 94, dan untuk corner krigingnya yaitu 082. Berarti bisa kita sudah ketahui bahwa metode yang perlu diterapkannya itu metode IDS. Dianggap sebagai metode yang akurat atau original untuk diterapkan. Nah, di sini kita perlu melakukan perbandingan komposisi data bor dan hasil estimasi. Nah, teman-teman, ini adalah bagian yang paling penting yang perlu kita ketahui, bagian slide ini dan slide ini. Nah, pada slide ini bisa kita lihat bahwa perbandingan blok hasil estimasi dan komposit data bor zona Limonica. Ini bisa kita lihat bahwa dilihat dari pola grafik ini ada yang warna biru, warna hijau, warna kuning ya. Nah, komposit untuk data bornya itu warna hijau, hasil estimasi IDS-nya itu warna biru, sedangkan hasil estimasi OK-nya yaitu warna kuning. Nah, pada zona limonite ini cenderung metode yang mempunyai pola mengikuti komposit data bor, yaitu adalah warna biru. Warna biru ini adalah hasil estimasi inverted distance square, sedangkan warna kuning cenderung menjauh dari pola garis dari komposit data bor. Maka IDS ini metode yang dianggap baik untuk diterapkannya. Begitu pula pada zona saprolit. Ini bisa kita lihat cenderung pola garisnya lebih mengikuti data pola komposit data bor itu adalah warna biru IDS. Oke, mungkin itu presentasi singkat dari saya. Sekian, billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.